Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, hari ini kita akan mempelajari sifat koligatif larutan. Dan seperti Bapak katakan sebelumnya, kita akan mempraktekkan sebuah praktikum sifat koligatif larutan. Apakah kalian tahu sifat koligatif larutan itu? Saya, Pak. Jadi, sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis partikel zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Ya, betul sekali. Jadi, sifat koligatif larutan itu tergantung pada konsentrasi zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut tersebut. Jadi, di sini kita akan mempelajari sifat koligatif seperti penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, Bapak akan memberikan sebuah video tentang salah satu yang kita pelajari di sifat koligatif, yaitu penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Bapak kirim di grup kelas ya. Baik, Pak. Dan juga Bapak minta tolong kalian buat kelompok yang terdiri dari satu kelompok 2 orang. Inggi, siapa? Iya, Pak. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya, mari kita tonton video tentang salah satu sifat koligatif. Sekarang kita akan melakukan langkah-langkah ini. Langkah pertama, kita menghancurkan es batu. Lalu campurkan garam ke dalam es batu. Campurkan, aduk hingga rata. Aduk sampai rata, sampai semuanya es batunya tercampur dengan rata. Setelah itu, siapkan panci stainless ini. Lalu ambil kaleng aluminium dan masukkan susu ke dalam kaleng aluminium. Masukkan kaleng ke dalam panci aluminium. Berikan batu es di sisi-sisi panci aluminium hingga penuh. Jangan lupa tutup kalengnya. Pastikan semua sela di dalam kaleng sudah tertutup. Lalu goyangkan.
terlihat es batu mulai mencair. Terlihat ada bunga es di sekitar panci stainless tersebut. Setelah diputar beberapa menit, lalu dibuka toplesnya dan terjadi seperti ini. Setelah diputar selama beberapa menit, akhirnya terjadi seperti ini. Susu coklat yang tadi dimasukkan ke dalam kaleng akhirnya akan menjadi es krim. Nah, dari video tersebut, apakah ada yang tahu mengapa pada pembuatan es krim tersebut perlu ditambahkan garam dapur? Saya Bapak. Jadi di sini garam berfungsi untuk menurunkan suhu pada adonan es krim sehingga adonan tadi dapat menjadi beku dan berbentuk es. Bagus. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Jika tidak diberi garam, maka suhu adonan tadi tidak berubah dan tidak dingin karena tidak ada yang merubah suhu adonan tersebut. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi begini, garam memiliki peran penting dalam pembuatan es krim karena berpengaruh pada perubahan suhu ketika adonan es krim belum jadi. Karena garam merupakan penyebab leburnya es dalam pembuatan es krim. Es krim memiliki suhu di bawah 6 derajat Celcius. Dalam pembuatan es krim menggunakan garam, garam mengubah suhu dalam adonan karena partikel garam mengganggu partikel air dalam fase padat. Kemudian es menjadi cair dan melebur hingga 0 derajat Celcius. Karena ditambahkan garam tadi, jadi garam sangat fungsional dalam pembuatan es krim. Karena manfaatnya besar anak-anak. Bagaimana? Sudah ada yang paham anak-anak? Paham Bapak. Paham, Pak? Baik, kita akan menampilkan video selanjutnya, yaitu tentang tekanan osmotik. Tolong perhatikan video tersebut ya anak-anak. Baik, Pak. Baik Bapak.
ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Kenapa ketinggian sirup dan air pada video tersebut berbeda Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah ada yang mengetahuinya? Saya Bapak. Seperti pada video tadi, osmosis mengakibatkan perubahan tinggi permukaan zat cair pada larutan yang lebih pekat. Hal ini mendorong udara yang ada di atas larutan yang lebih pekat sebanyak volume zat cair yang menempati gas dalam gelas tersebut. Oke, untuk jawabannya. Dan selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Oke anak-anak, setelah melakukan praktikum, Bapak akan memberikan sebuah LKPD dan kalian jawab pertanyaan di LKPD tersebut ya. Waktu kalian 10 menit. Jadi anak-anak, ada yang dipertanyakan? Tidak, Bapak. Oh tidak Pak. Nah, Oke, waktu sudah habis. Selanjutnya, perwakilan kelompok akan menyampaikan jawaban dari LKPD tersebut. Silakan dari kelompok. Baik Bapak, dari percobaan penurunan titik beku dalam pembuatan es krim tersebut, bahwa makin tinggi konsentrasi zat terlarut, makin rendah titik beku larutan, dan juga adanya zat terlarut dalam air yang akan menyebabkan penurunan tekanan uap larutan yang terjadi, sehingga tekanan uap air murni lebih tinggi dibandingkan dengan larutan yang terjadi. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, ya silakan. baik Pak. Dari percobaan tekanan osmotik pada percobaan kentang air mineral dan sirup, yaitu pada proses osmosis, air mengalir melalui membran semi-permeable masuk ke dalam larutan sirup, mengencerkan larutan. Molekul sirup tidak dapat melalui membran, jadi air yang berada di luar tabung osmotik tetap murni. Ya, bagus sekali. Untuk kelompok 2 berikan tepuk tangan teman-teman. Dan selanjutnya berikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Siapa yang akan menyimpulkannya? Kesimpulannya yaitu koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis partikel zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, dan juga sifat koligatif larutan itu tergantung pada konsentrasi zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh zat terlarut tersebut. Sudah Mas. Baik, bagus sekali. Bapak akan menambahkan sedikit tentang sifat koligatif, yaitu pada dasarnya larutan merupakan campuran yang homogen, sehingga setiap bagiannya mempunyai perbandingan yang tetap antara zat terlarut dan pelarut. Banyak dijumpai juga sifat larutan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang ditimbulkan oleh jenis dan kepekaan zat atau jumlah partikel zat terlarutnya. Apakah sudah paham anak-anak? Iya Pak. Iya, Pak. Oke, baiklah. Kalian sudah paham dan juga sudah berakhir pula kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kerjakan materi selanjutnya ya anak-anak. Untuk ketua kelas, karena waktu sudah habis, pimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini. Baik Pak, oke sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.
Baik, terima kasih anak-anak. Kembali lagi ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.